Sekarang kita ke Jose Nicole di Tol Bocimi. Jose, kalau dari pernyataan Kementerian PUPR, ini perbaikan jalur yang longsor di Tol Bocimi ini ditargetkan baru bisa selesai pada hari Senin. Namun informasinya juga ada jalur yang bisa digunakan untuk sementara untuk pemudik. Nah, bagaimana situasi di sana? Apakah memang sudah ada yang bisa dibuka dan digunakan untuk dilewati para pemudik? Ya baik, selamat pagi Iqbal dan juga pemirsa. Saat ini kami sedang berada di Tol Bocimi atau Tol Bogor Ciawi Sukabumi, tepatnya di kilometer 64 plus 600A tempat terjadinya longsor. Iqbal, berdasarkan informasi yang kami dapatkan memang sejak dari pagi tadi dan juga kami telah memantau bahwa proses kerja-kerja konstruksi ini terus dilakukan oleh PT Waskita Karya untuk melakukan sejumlah kerja untuk mengantisipasi dampak serta memperbaiki dampak yang telah terjadi dari akibat longsor tersebut. Dapat kami informasikan Iqbal, sedikit berbicara mengenai hal teknis, visual yang Anda lihat saat ini merupakan pengerahan alat berat baik itu eskavator maupun ada juga kami tadi ada melihat bulldozer untuk mengerahkan beberapa material seperti pasir hingga batu alam untuk menambal begitu dampak daripada longsor untuk nantinya menjadi bagian dari rangkaian besar memperbaiki jalan tol yang longsor. Dan seperti Anda lihat saat ini Iqbal, bahwa sejumlah perbaikan sudah dilakukan, salah satunya berdasarkan pantauan kami memang puing-puing yang dampak akibat patahan dari jalan tol ini juga sudah telah diangkut. Dan sedikit berbicara mengenai teknis Iqbal, kerja-kerja yang hari ini dilakukan oleh Waskita ini merupakan tindak lanjutan dari rekomendasi Menteri PUPR yang menawarkan dua alternatif. Yang pertama adalah melakukan pembetulan secara permanen, ini akan berlangsung kurang lebih 3-4 bulan, atau memasang steel pipe atau sebuah penyangga tiang besi dari bahan dasar baja yang nantinya akan menjadi fondasi untuk memperbaiki jalur A yang terdampak oleh longsor ini. Dan berkaitan dengan hal tersebut Iqbal juga tertentu nantinya jika memang alternatif berupa membangun tembok penyangga besi sebagai penyangga fondasi agar jalur A bisa dilalui, ini adalah sesuatu juga yang masih akan ditindaklanjuti dan juga terlebih dahulu diuji oleh Kementerian PUPR yang ditargetkan akan selesai pada hari Senin atau Selasa besok. Dan pun nantinya Iqbal, kalau misalkan rencana untuk membangun pembetulan sementara ini telah melolos uji tes yang dilakukan oleh pihak berwajib, kendaraan yang boleh melintas di jalur A ini adalah kendaraan gelombang 1 ataupun yang dalam kategori kecil. Dan informasi lain dapat kami sampaikan Iqbal berkaitan dengan jalur B yang juga dikatakan oleh Kementerian PUPR ini akan diupayakan sebagai langkah untuk one way agar jalur arteri tidak terdampak macet. Ini berdasarkan pantauan kami dari visual drone, memang jalur B ini berada dalam kondisi yang relatif lebih prima dan juga berbeda kontur tanahnya dibandingkan pada jalur A. Dan berkaitan dengan tindak lanjutan tersebut, Egan, kami juga mendapatkan informasi bahwa pada kunjungan Kementerian PUPR maupun pihak berwajibnya untuk mengetes antara Senin atau Selasa besok, turut juga untuk melihat kesiapan dari jalur B seandainya akan digunakan bagi masyarakat yang dari arah barat menuju ke arah timur untuk kategori one way. Dan informasi lainnya dapat kami sampaikan Iqbal dan juga pemirsa, bahwa pihak daripada Kementerian PUPR pun juga telah mengarahkan dirjen-dirjen terkait, terutama Dirjen Bina Marga, untuk melakukan peninjauan secara menyeluruh Tol Bocimi ini, terutama di dekat wilayah Parung Kuda, di mana titik-titik yang masih berpotensi untuk terjadinya longsor. Dan informasi lain dapat kami sampaikan Iqbal dan juga pemirsa berkaitan juga dengan jalur alternatif. Memang tadi kami sudah memantau langsung dari masuki tol Jagorawi hingga akhirnya menuju ke Tol Bocimi ini. Iqbal, memang dari kilometer 60 ini sudah dipasang penyangga jalan, di mana para masyarakat yang melintas melewati kilometer 60 ini akan disuruh keluar untuk keluar di exit tol Cigombo, yang artinya bagi masyarakat yang ingin menuju ke wilayah Parung Kuda ini dapat menggunakan jalur alternatif di wilayah Cicurug, Tanjung Ayu, baru akhirnya menuju ke Parung Kuda. Sedangkan bagi masyarakat yang dari arah timur ingin menuju ke arah barat, mengingat di ujung tol ini merupakan kilometer 72 dengan tujuan Parung Kuda ini, Iqbal, memang sudah ditutup, yang artinya bagi masyarakat yang ingin menuju ke arah barat bisa masuk mulai dari tol Cigombo. Dan informasi lainnya dapat kami sampaikan Iqbal dan juga pemirsa, memang berkaitan dengan longsornya tol ini juga tentu sedikit kurangnya berdampak kepada wilayah jalur mudik, mengingat bahwa tol ini dapat memberikan potongan durasi jalanan dari arah barat, setidaknya dari arah Jakarta menuju ke arah Tol Bocimi ini dapat sejumlah
jarak sejumlah destinasi seperti di Sukabumi maupun di wilayah Parung Kuda ini dari yang 4 jam dapat dipotong hingga kurang lebih 1,5 hingga 2 jam. Dan informasi lain dapat kami sampaikan Iqbal dan juga pemirsa tentu berkaitan dengan tindak lanjutan daripada pembangunan ini, mengingat bahwa sebelumnya terjadi pada tanggal 3 pukul 8 malam waktu Indonesia bagian Barat. Menindaklanjuti hal-hal tersebut juga para wilayah penyangga, terutama Polres Sukabumi telah mempersiapkan diri untuk melakukan sejumlah rekayasa lalu lintas seandainya para masyarakat yang ingin menuju ke Parung Kuda ini akan keluar di exit tol Cigombo untuk menggunakan jalur arteri. Namun berdasarkan pantauan kami dan juga informasi yang kami dapatkan, meski hari ini memasuki hari kedua prediksi puncak arus mudik, prediksi dari penanganan lalu lintas di wilayah penyangga dan arteri masih dalam kondisi relatif terkendali. Untuk sementara demikian Iqbal dapat kami laporkan, kembali ke Anda di studio. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.